Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 382, Ayahku bukanlah orang tak berguna. Lauren tidak menyangka akan menerima tamparan dari calon ibu mertuanya sementara dia bahkan belum resmi menikah dengan Chris. Bahkan ketika seorang gadis dari keluarga biasa akan diperlakukan dengan hormat dan sopan oleh orang tua tunangannya ketika dia berkunjung ke rumah tunangannya untuk berkunjung sebentar. Lagi pula, Lauren berasal dari keluarga musik yang terpandang, namun ibu Chris malah berani menamparnya. Lauren jarang menonjolkan diri sebagai pewaris keluarga Howard, tetapi pada saat ini, ia tidak punya pilihan selain menyebutkannya. Setidaknya aku seorang Howard. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tidak takut aku akan menceritakannya pada keluargaku? Namun, ibu Chris mendengus dingin dan berseru, jangan coba-coba mengintimidasiku dengan keluargamu. Sejujurnya, aku menamparmu atas nama ibumu. Si brengsek Jordan Stele itu memukuli saudaramu sampai lumpuh. Dia tidak akan pernah bisa berlatih bela diri lagi di masa depan. Ibumu sangat tertekan sampai-sampai dia tidak bisa tidur di malam hari. Namun, kamu bersikap mesra dengan penjahat itu sepanjang hari. Sebelum datang ke sini, ibumu secara khusus memerintahkanku untuk mengajarimu dan membuatmu sadar. Ibu Lauren, Marissa, selalu lebih menyayangi dan memanjakan Brett karena Brett lebih penurut daripada Lauren. Karena Lauren dengan lancang memutuskan untuk mempertahankan bayi itu dan melahirkannya, Marissa sangat kecewa, dan hubungan mereka pun menjadi sangat tegang. Air mata Lauren pun mengalir deras. Ia tidak menyangka bahwa sang ibu, yang sangat ia hormati, akan memperlakukannya seperti itu. Ibu Chris mengejek, gadis kecil, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Tidak heran ibumu begitu marah padamu. Kau sangat murah hati, ya. Kudengar kau dan kakakmu sangat dekat. Tidakkah kau membenci Jordan karena telah memukuli kakakmu dan menyebabkan kakinya terluka? Gadis yang tidak berperasaan dan tidak setia. Lauren merasa sangat sedih. Bagaimana mungkin dia tidak bersedih atas cedera yang dialami saudaranya? Namun, orang luar tidak tahu bahwa Brett adalah orang yang menjadikan Jordan sebagai suami yang diselingkuhi. Mengingat latar belakang keluarga dan kemampuan Jordan, Brett pasti sudah meninggal dan bukan hanya kakinya yang lumpuh, jika Lauren tidak berlutut untuk memohon belas kasihan. Oleh karena itu, Lauren tidak bisa menyalahkan Jordan atas hal itu dan sebaliknya, harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa Brett. Sambil menatap Lauren dengan merendahkan, Ibu Chris berkata, tetaplah di kamar ini sampai kamu menemukan jalan keluarnya. Kalau tidak, kamu bisa lupa makan malam-malam ini. Setelah mengatakan itu, Ibu Chris keluar dan memberi instruksi kepada dua bawahannya yang berdiri di luar pintu, awasi pintunya. Lauren tidak boleh keluar tanpa izinku. Ya. Pada saat ini, kebebasan pribadi Lauren dibatasi, begitu pula Chloe. Seorang wanita paruh baya berusia 50-an sedang mengajari Chloe membaca keras-keras dan melafalkan aturan-aturan Hangs. Misalnya, saat bertemu dengan para tetua keluarga Heng, dia harus berinisiatif untuk menyapa mereka. Dia juga tidak diperbolehkan makan sebelum semua orang selesai makan. Dia juga tidak diperbolehkan membuat suara apapun saat makan. Setiap minggu, dia harus menyiapkan pertunjukan bakat untuk tamu-tamu penting yang akan diundang oleh keluarga Hangs. Dia juga harus mengingat nama setiap orang yang ditemuinya, dan memastikan untuk tidak salah menyebut nama mereka saat mereka bertemu lagi nanti. Butuh waktu 1 jam bagi Chloe untuk menyelesaikan pembacaan aturan-aturan keras itu. Aku sudah selesai. Bolehkah aku mencari ibu sekarang? Chloe telah menghafal dan melafalkan aturan-aturan itu selama 1 jam. Meskipun dia baru saja makan, dia benar-benar kehausan saat itu. Namun wanita paruh baya itu sangat galak dan sombong. Dalam 1 jam terakhir, dia telah mengoreksi kesalahan Chloe dan membuat Chloe takut padanya. Untungnya, Chloe diajari dengan baik oleh Lauren. Kalau dia anak manja, dia pasti akan mengamuk dan duduk di lantai daripada menghafal aturan-aturan bodoh itu. Namun, Chloe memiliki daya tahan lebih baik daripada anak-anak lain seusianya. Chloe, keluarlah. Chris tiba-tiba memanggil Chloe. Saat itu, ia sedang merokok di halaman dan melamun, pikirannya dipenuhi dengan adegan Lauren mencium Jordan tempo hari. Dia adalah seorang chauvinis laki-laki yang sombong. Namun, tunangannya berinisiatif untuk mencium pria lain sebelum mereka menikah. Lebih parahnya lagi, cinta Lauren terhadap Jordan begitu mengakar sehingga bahkan cuci otak yang berlangsung selama 3 hari pun tidak berhasil. Di masa mendatang, Lauren mungkin akan tidur dengan Jordan. Jordan terkutuk itu. Chris sudah menghabiskan 4 batang rokok berturut-turut, dan setiap kali ia memikirkan Jordan, ia ingin mengulitinya hidup-hidup. Paman Dominic. Chloe berjalan keluar halaman dengan patuh dan berhenti di depan Chris. Ia lalu memanggilnya. Chris menatap Chloe, si cantik kesayangan semua orang. Namun, matanya penuh dengan kebencian yang tak berujung. Bagaimana bisa kau begitu cantik, dasar bajingan kecil?
Chris melampiaskan seluruh kebenciannya terhadap Jordan pada putrinya, Chloe. Dia membuang rokoknya dan berkata kepada Chloe, "Chloe, mulai sekarang, aku akan menjadi ayahmu dan kamu akan menjadi Hank." Terlepas dari jenis kelamin, semua keturunan Hanks harus belajar seni bela diri dan bergabung dengan militer. Ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi, mulai hari ini, kamu juga harus mulai berlatih bela diri. Chloe begitu naif dan polos sehingga dia mengira itu sesuatu yang menyenangkan dan langsung bertepuk tangan dengan gembira. Tentu, ayahku bilang dia akan mengajariku seni bela diri juga. Ayah benar-benar mengagumkan. Dia pernah membunuh seekor citah sebelumnya. Omong kosong. Chris menjadi marah saat melihat Chloe memuji Jordan. Chris pernah mengunjungi berbagai tempat yang keras di dunia dan menyaksikan sendiri perburuan citah. Ia melihat bagaimana citah berlari seperti mobil sport dan bertarung dengan agresif. Hingga hari ini, ia masih merinding setiap kali membayangkan mulut citah berlumuran darah segar. Jika kau sudah melihat seekor citah dengan mata kepalamu sendiri, kau akan tahu bahwa ayahmu adalah sampah yang hanya tahu meniup trompetnya. Seru Chris dengan jengkel. Chloe mengerutkan kening dan berseru, "Tidak, ayahku tidak akan membual atau berbohong kepadaku." Karena tidak ingin berdebat dengan seorang gadis berusia 4 tahun, Chris berkata, "Sekarang, mulailah belajar untuk berdiri dalam posisi kuda-kuda. Arahkan kaki Anda keluar 15 derajat dan jongkok perlahan-lahan. Kemudian, putar jari-jari kaki Anda ke depan, geser berat badan Anda ke bawah, dan jongkok lagi. Letakkan tangan Anda ke depan dengan telapak tangan menghadap ke tanah. Baiklah, tetaplah di posisi ini. Jangan bergerak selama setengah jam." Chris benar-benar meminta seorang gadis berusia 4 tahun untuk tetap dalam posisi kuda selama setengah jam. Chloe adalah gadis yang relatif kurus dengan kekuatan fisik yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Tidak mungkin dia bisa bertahan selama setengah jam. Dalam beberapa menit, Chloe merasa lelah dan pendiriannya tidak lagi standar. Chloe memiliki persyaratan yang sangat ketat. Begitu tindakan Chloe tidak sesuai standar, dia akan dengan paksa mencoba memperbaiki postur tubuhnya. Lambat laun, kaki Chloe gemetar dan ia hampir kehabisan tenaga. "Paman Chris, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bisakah aku beristirahat sebentar?" Chloe memohon dengan menyedihkan. Chris berkata dengan marah, "Baru beberapa saat dan kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayahmu tidak berguna, jadi kau juga lemah." Chloe, yang telah disiksa secara fisik dan mental sejak dia tiba di rumah keluarga Hanks, tidak tahan lagi. Dia menangis terseduh-seduh dan berteriak, "Ayahku bukan orang yang tidak berguna. Ayahku bukan orang yang tidak berguna."